Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yunxiao. Di mata tuan muda tertua, bayangan tinju yang memenuhi langit hanyalah ilusi. Dia mencibir dan dengan kilatan tubuhnya, dia muncul tinggi di langit dan tiba-tiba melemparkan pukulan ke arah kepala Gansa. Gansa mengangkat kepalanya, tidak ada kegembiraan atau kesedihan di wajahnya, hanya keganasan. Kemudian, perisai bundar hitam muncul di depan wajahnya, itu tidak lain adalah Ananda Gansha. Ledakan, tinju tuan muda tertua mendarat di tubuh Gansa, menyebabkan berkas cahaya iblis muncul. Ruang itu langsung dipelintir dan berputar oleh tekanan, tetapi dia masih tidak bisa mematahkan perisai. Ekspresi tuan muda tertua sedikit berubah, dan dia mengerang teredam. Tubuhnya segera berubah menjadi 3 bayangan, masing-masing mendarat di sekitar Gansa, dan mereka menyerang bersama. Ledakan, ledakan, ledakan. 3 ledakan berturut-turut terdengar, dan bayangan perisai samar muncul di tubuh Gansa, menghalangi serangan itu. Perisai hitam tidak rusak, tetapi serangan kuat itu telah mengejutkannya. Itu langsung mengenai tubuh Gansha melalui perisai, meninggalkan 3 lubang besar di dalamnya. Tubuhnya ditembus. Akhirnya, kilau perisai meredup, dan tubuh Gansa juga runtuh ke depan dengan ledakan keras. Adegan menakutkan ini jatuh ke mata semua orang, dan mereka semua tercengang. Setelah terpesona oleh pukulan itu, Mopu justru jatuh ke dalam keadaan setengah tidak sadarkan diri. Melayang di udara, kedua lengannya terus bergerak-gerak, dan dia baru bangun dari luka berat ketika Gansa terlempar ke tanah. Apa, kekuatan macam apa ini? Yunxiao gemetar, begitu pula orang lain. Setelah membunuh Gansa, klon tuan muda tertua sekali lagi bergabung menjadi satu, dan kemungkinan yang mencengangkan itu turun sekali lagi, mengejutkan seluruh langit. Tidak ada kesedihan, kegembiraan, atau keputusasaan di wajah Mopu. Dia hanya menatapnya dengan tenang dan berkata, kamu sudah menembus penindasan dunia ini. Tuan muda tertua mencibir, bukankah terobosan adalah hal yang sangat normal? Aku sudah menembus jutaan tahun yang lalu. Apa? Mopu tertegun dan menjadi sedikit linglung. Yunxiao tertegun sejenak, lalu dia tidak bisa menahan gemetar. Sejuta tahun yang lalu, itu adalah saat ketika bulu yang berkuasa mendominasi ranah seni bela diri surgawi. Tuan muda tertua berkata dengan dingin, lihat kebingungan di wajahmu, sebagai mantan master iblis, aku akan membiarmu mati dengan pemahaman yang jelas, saya adalah roh sejati 6 sayap dari alam bela diri surgawi, saya terluka oleh seseorang, dan saya tidak punya pilihan selain melarikan diri melalui tembok daerah, atau lebih tepatnya, dia telah jatuh ke dalam situasi sulit di dunia Mo, sekarang, dia akhirnya memulihkan kekuatan puncaknya dan naik level lain. Bersayap 6. Yunxiao berteriak ngeri, Anda bersayap 6. Wei Qing juga terkejut, dan pikirannya penuh dengan tanda tanya. Tuan muda tertua meliriknya dan mendengus dingin. Yunxiao tidak bisa lagi menekan ketakutan di hatinya. Pada saat ini, bersayap 6 hanya menggabungkan 4 klon menjadi satu, dan itu telah melampaui alam iblis suci. Ketika dia memikirkan Li Yi, yang masih di tablet alam ilahinya, dia tidak bisa menahan keringat dingin. Aku tidak percaya bahwa ada seseorang sepertimu di alam bela diri surgawi, kata Mopu, saya hanya mendengar tentang naga sejati dan Phoenix surgawi, tetapi mereka baru mencapai tingkat raja alam, kamu masih di alam iblis, jadi kamu mungkin belum mencapai tingkat penguasa. 1000 alam, Liu Qi menyipitkan matanya dan berkata, saat itu, saya terluka parah dan kultivasi saya hampir sepenuhnya tersebar, selain penindasan kekuatan dunia iblis, tidak mudah untuk bertahan hidup. Setelah bertahun-tahun, dia telah kembali ke puncaknya. Bagaimana bisa begitu mudah untuk melangkah ke alam 1000 alam? Dalam jutaan tahun terakhir, satu-satunya yang menjadi penguasa 1000 alam adalah Anda. Tapi sekarang setelah kamu muncul dan persenjataan iblis 6 jalan dikumpulkan di sini, sepertinya kesempatanku telah tiba. Tubuh Mopu gemetar, dan matanya menunjukkan ekspresi yang rumit. Senjata iblis adalah artefak santo surgawi dari dunia iblis, kata bersayap 6, hanya yang mampu yang bisa memilikinya. Ini tidak seperti Anda satu-satunya yang memilikinya, namun, dari pengamatan saya,
Anda adalah jenius langka dalam 10 juta tahun terakhir, kamu sepertinya telah menyempurnakan senjata Mo. Sepertinya kamu tahu cukup banyak tentang senjata iblis, kata Mo Pu dengan ekspresi rumit. Saya telah melihat 2 generasi Raja Alam di alam seni bela diri surgawi, kata bersayap 6, termasuk Anda. Saya telah melihat 2 generasi Master Iblis, Anda adalah satu-satunya yang dapat menyempurnakan artefak orang suci surgawi, dan semuanya telah disempurnakan oleh artefak orang suci surgawi, menjadi cangkangnya, atau budaknya. Anda adalah satu-satunya master senjata. Ini juga memberi saya kejutan besar. Jika tidak ada preseden, saya tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika saya mendapatkan senjata Mo. Artefak orang suci surgawi yang halus. Yun Xiao terkejut, seolah-olah dia telah menangkap sesuatu. Dapatkan senjata Mo. Apakah Anda pikir Anda bisa melakukannya hanya karena Anda mau? Mo Pu membuat segel dengan tangannya dan meletakkannya di depannya, auranya yang sempat linglung karena luka-lukanya tiba-tiba mengembun dan mulai naik dengan cepat. Ekspresi Liu Qi berubah, matanya mengungkapkan tatapan aneh dan cahaya ganas bersinar. Hati orang-orang di sekitarnya bergetar, tapi bagaimana kita bisa menang sekarang? Ekspresi Yuan berubah jelek, dan dia memegang agama di tangannya lebih erat. Jika dia tidak terluka parah dalam pertempuran dengan Mo Pu, mereka berdua bersama dengan Dewa Iblis Gansha kemungkinan besar akan bisa bertarung melawan bersayap 6. Tapi sekarang Gansha sudah mati dan Mo Pu terluka parah, akan sulit untuk menyelamatkan situasi. Liu Qi melihat mantra di tangan Mo Pu, dan matanya tiba-tiba berbinar. Dia berkata, perjuangan yang putus asa. Itu benar, biarkan aku melihat sikap orang kuat yang mendominasi dunia di masa lalu. Ekspresi Mo Pu tenang, tanpa fluktuasi. Saat segel terbentuk, dia segera berubah menjadi 3 kepala dan 6 lengan. Ekspresi Yuan dan Xiao Hong sedikit berubah, dan pedang di tangan mereka mulai bergetar seolah-olah mereka dipanggil oleh Mo Pu. Keduanya tidak melawan dan membiarkan senjata Mo terbang. 6 lengan di belakang Mo Pu menyebar, dan 5 senjata tingkat dalam menerobos udara dan perlahan mendarat di tangannya. Dia juga mengangkat tangan kanannya, dan gulungan lampu hijau perlahan jatuh. Mata Liu Qi bersinar dengan kegembiraan saat dia berkata, gulungan kuno Avicinaraka. Dikatakan bahwa kemampuan magis tertinggi dan teknik rahasia ras iblis tercatat di dalamnya, dan itu adalah harta karun tertinggi yang diturunkan dari era Dewa Iblis kuno. Bahkan di antara Master Iblis sebelumnya, hanya sedikit yang bisa membukanya, tetapi kamu harus bisa melakukannya, kan? Yun Xiao dan yang lainnya semua membuat hati mereka tergerak saat mereka melihat gulungan besi itu. Mereka juga merasa itu aneh, ketika senjata iblis 6 jalan dipanggil, mereka belum pernah melihat gulungan besi terbuka, jadi mereka tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Gulungan kuno. Avicinaraka mencatat hubungan antara 2 era. Ini adalah gulungan kuno tertinggi yang menggabungkan semua keterampilan magis dan kebijaksanaan dunia iblis lama ketika dunia iblis baru diciptakan. Mo Pu berkata perlahan, dunia iblis baru, dunia iblis tua, apa artinya itu? Mungkinkah ada beberapa alam Mo lagi? Orang-orang di sekitar mereka semua bingung, bahkan Yuan dan Yuan bingung. Namun, semua orang segera berhenti berpikir dan melihat ke depan dengan mata terbelalak. Gulungan kuno itu terbentang di tangan Mo Pu. Serangkaian rune terbang ke udara seperti pita hitam, menari ke atas dan ke bawah saat gulungan itu diperpanjang. Masing-masing karakter prasasti iblis kuno yang muncul dari gulungan itu mengandung kekuatan yang sangat kuat. Gulungan itu seperti dunianya sendiri, menunjukkan kepada dunia kekuatan dan aturannya. Ekspresi Liu Qi juga berubah drastis. Dia benar-benar mundur beberapa langkah dan menatap gulungan kuno itu dengan kaget. Dia berteriak, mungkinkah, Zhen Zhen? Zhen Zhen. Ekspresi Mo Pu tenang saat dia berkata, sepertinya kamu sudah menebaknya. Gulungan kuno ini adalah kekuatan magis kitab kebijaksanaan yang terbentuk setelah runtuhnya dunia iblis lama. Sederhananya, apa yang saya pegang di tangan saya adalah salah satu alam dalam kehampaan ini. Ekspresi Liu Qi berubah drastis saat dia tiba-tiba berteriak, klon kelima, gabungkan dengannya. Dia melipat tangannya di depannya dan membentuk bola, seolah-olah kekuatan tak berujung berkumpul di tubuhnya. Bayangan yang hampir sama dengan bersayap 6 perlahan muncul dan menyatu dengannya. Ekspresi semua orang berubah drastis, karena kekuatan bersayap 6 jelas meningkat pesat. Mata Liu Qi menjadi dingin saat dia mengarahkan pandangannya pada Yun Xiao. Dia mengangkat tangannya dan meraih Yun Xiao, lalu berteriak, klon ke-6, keluar.
Yun Xiao langsung merasakan tenggorokannya dicengkeram, dan dia bahkan tidak bisa bernapas. Tablet alam ilahi perlahan ditarik keluar dari tubuhnya di bawah penangkapan bersayap 6. Kemudian, sosok Li Yi jatuh dalam keadaan menyesal dan terbang menuju bersayap 6. Baru saat itulah Yun Xiao kembali normal, dia meraih tablet alam ilahi dengan satu tangan, wajahnya dipenuhi kengerian. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa dianggap sebagai salah satu yang terbaik di dua dunia, tetapi dia bahkan tidak bisa menahan perebutan biasa dari bersayap 6. Li Yi melambaikan tangannya ketakutan dan berteriak, "Jangan! Jangan menyerap saya! Aku tidak ingin mati!" Yun Xiao dan Wei Qing sama-sama menyesal tidak membunuhnya lebih awal. Ledakan. Namun, Liu Qi tidak peduli padanya, jejak ejekan dan kemarahan melintas di matanya saat dia menegur, "Kamu adalah klon aku, namun kamu sebenarnya sangat takut mati, Anda benar-benar mempermalukan Tuhan ini, jika kamu hanya seorang bawahan, aku akan menamparmu sampai mati sekarang, kamu sampah." Dia mengepalkan jari-jarinya dan menusuknya ke kepala Li Yi, dia berkata dengan dingin, "Dia lemah, sekarang bukan waktunya untuk bergabung, tetapi situasinya seperti ini, saya harus melakukannya." Tubuh Li Yi bergidik beberapa kali sebelum seluruh tubuhnya berangsur-angsur bergabung menjadi tubuh bersayap 6 sampai dia menghilang. Tubuh Liu Qi tiba-tiba gemetar dan ekspresi ganas muncul di wajahnya, dia terkekeh dan berkata, "Tubuh lengkap, turun." Formasi segitiga hitam pekat di dadanya telah benar-benar menghilang, lengan dan tubuhnya membengkak seperti rebung, dan bahkan ada tulang putih yang menonjol, penampilan dan temperamennya juga mulai berubah. Wajahnya yang dingin dan tegas hilang, digantikan oleh ekspresi ganas dan menakutkan, tulang putih tumbuh dari lengan, bahu, dan punggungnya seperti pedang. Yun Xiao terkejut, tetapi pada saat yang sama, dia percaya bahwa pria itu adalah Liu Qi, karena tubuhnya sangat mirip dengan iblis besar itu. "Pedang tulang!" Liu Qi berteriak dan sepotong tulang putih memanjang dari telapak tangannya, yang berubah menjadi pedang tajam, tulang-tulangnya ditutupi dengan semua jenis rune yang rumit. Mopu telah menatapnya dengan tenang sampai transformasi selesai, kemudian dia berkata, "Saya masih selangkah lagi, apakah karena klon ke-6 terlalu lemah? Jika klon ke-6mu dapat mencapai level iblis suci setengah langkah, kamu mungkin bisa menjadi penguasa 1000 dunia." Sungguh sayang sekali, kata bersayap 6, tapi dao surgawi tidak pernah sampai pada orang-orang, juga tidak pernah membuat orang putus asa. Ketika satu pintu ditutup, pasti ada pintu lain yang terbuka. Klon yang tidak berguna ini mencegahku menerobos ke alam 1000 dunia, tetapi dao surgawi mengirimmu ke sini, bersama dengan senjata iblis 6 jalan. Sudut mulut Mopu terangkat menjadi senyum dingin, dan dia berkata, "Dao surgawi secara khusus mengirimku ke sini untuk mengirimmu ke surga. Itu tergantung pada apakah Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya." Taois bersayap 6 itu tertawa. Tanpa mengatakan apa-apa, Mopu melemparkan gulungan kuno Amo di tangannya, itu segera berubah menjadi bentuk yang sangat aneh, matriks Mo itu mulai berputar dalam lintasan yang tidak dapat dipahami di udara. Pada saat yang sama, 5 senjata Mo lainnya muncul, kehadiran yang kuat menyebar dalam lingkaran, mengguncang udara. 5 senjata Mo semuanya dipimpin oleh gulungan kuno dan berubah menjadi nebula yang luas, alam semesta yang luas. Mata Mopu dingin dan alisnya diturunkan, seolah-olah dia adalah penguasa tertinggi alam semesta ini. Ekspresi Liu Qi menjadi sangat serius, tulang putih di tubuhnya mulai berubah menjadi merah darah, dan pedang tulang juga bersinar dengan cahaya merah, itu seperti matahari terbit yang akan membelah cakrawala. Ledakan Star Jade, Jian Chen, pedang tulang Crimson bangkit dan menusuk ke arah pusaran yang tampak seperti alam semesta yang luas. Hati Yun Xiao dan yang lainnya bergetar saat mereka berteriak, "Tidak baik, cepat lari." Kekuatan menakutkan meledak di depan semua orang, dan lusinan sosok berubah menjadi aliran cahaya dan melarikan diri ke kejauhan. Tidak ada yang tahu situasi di pusat ledakan, sama sekali tidak mungkin untuk mengidentifikasinya, itu adalah kekuatan yang melahap segalanya, dan semua orang berlari untuk hidup mereka. Kota Tianhan yang tinggi di langit langsung dimusnahkan oleh kekuatan sombong itu. Ketika orang-orang dari 6 suku yang jaraknya puluhan ribu kaki bereaksi, hampir tidak mungkin bagi mereka untuk melarikan diri, mereka semua tercakup oleh akibatnya, dan sejumlah besar jeritan terdengar. Hanya Raja Iblis yang kuat, yang berlari dengan sekuat tenaga, berhasil melarikan diri dari pengekangan dan bertahan.
Yun Xiao dan yang lainnya telah melarikan diri ratusan mil jauhnya, jadi mereka tidak bisa merasakan badai yang mengerikan, mereka semua menoleh dengan ngeri dan melihat kegelapan di depan mereka. Tidak ada cahaya yang masuk, itu seperti alam semesta gelap di depan mereka, memotong dunia alam iblis. Wajah Yuan bahkan lebih pucat, karena kota Tianhan berada tepat di bawah kegelapan ini, dapat diperkirakan bahwa tidak akan ada yang hidup, bahkan ubin pun tidak ada. Jihe dan beberapa raja iblis yang telah melarikan diri juga menjadi pucat, serangan ini hampir menghancurkan semua kekuatan inti dari kekuatan pusat dunia iblis. Beberapa raja iblis berhasil melarikan diri, tetapi mereka terluka parah, akhirnya, mereka tidak bisa menerimanya dan langsung jatuh, kekuatan mereka turun. Setelah sekian lama, mereka tidak melihat perubahan apapun di ruang di depan mereka, itu masih gelap seolah-olah itu adalah alam semesta tanpa cahaya. Kamu yakin? Yun Xiao memandang Yuan dan bertanya dengan suara yang dalam, bisakah kamu merasakan hidup dan mati Mopu? Petik 2. Yuan menatapnya dan menggelengkan kepalanya. Yun Xiao tidak bisa menahannya lebih lama lagi, dia mencoba merasakan sekelilingnya, tetapi dia bahkan tidak bisa merasakan senjata iblis 6 jalan, apalagi hidup dan mati Mopu. Saya khawatir Mopu sudah mati, dan kami telah kehilangan kontak dengan senjata iblis dari 6 jalan, kata Yuan tiba-tiba. Ekspresinya tidak bagus, tanpa senjata Mo, kekuatannya akan sangat berkurang. Yun Xiao merenung sejenak, lalu berkata kepada Wei Qing, tidak peduli apa yang terjadi pada Mopu dan Liu Qi, tidak ada gunanya tinggal di sini lebih lama lagi, ayo pergi dulu. Pergi, kemana? Wei Qing tertegun sejenak, dia belum pulih dari kekuatan yang menghancurkan bumi, untungnya, Mo Qing sudah pergi ke pengasingan untuk fokus menyempurnakan istana, jika tidak, dia akan tercengang. Suku barbar. Mata Yun Xiao menjadi dingin, suku barbar. Hakim berubah warna karena dia segera mengetahui pikiran Xian, dia merenung, mengapa aku tidak pergi denganmu? Kamu, Yun Xiao tercengang, kamu, Yi mengangguk dan berkata, kamu dan aku berada di sisi yang sama sekarang hidup dan mati Mopu dan Liu Qi tidak diketahui, saya tidak tahu harus berbuat apa, tidak peduli siapa dari mereka yang selamat, itu akan menjadi bencana bagiku, dan untuk ranah seni bela diri surgawi, itu juga merupakan bencana besar, jadi kamu dan aku selalu berada di sisi yang sama. Mendengar ini, ekspresi Yuan juga menjadi gelap, dan itu sangat jelek. Dia dan Chen berada di sisi yang sama, mereka telah bekerja sama untuk menghadapi Mopu, dan kemudian mereka bekerja sama untuk melawan bersayap 6, tidak peduli siapa yang masih hidup, mereka akan menjadi ancaman besar bagi mereka. Yuan mengangkat matanya dan menatap kegelapan yang tak berujung, energi yang menakutkan mendatangkan malapetaka di dalam, tetapi dia tidak bisa mendeteksi apapun. Apakah Anda ingin ikut? Tanya wasit. Bagaimana mungkin? Wasit sangat marah, Li Yun Xiao adalah seseorang yang harus aku bunuh. Ai. Yi menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, tidak tahu harus berkata apa. Mata Yun Xiao berkedip, dia juga memahami situasi Yuan dan Yuan, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, mengapa kamu tidak mengambil kesempatan untuk menyatukan suku-suku pusat alam iblis, lalu membunuh alam kuno dan menang. Ekspresi Hakim berkedip saat dia berpikir keras, seolah-olah dia sedang mempertimbangkan ide Yun Xiao. Yun Xiao menyerang saat besi itu panas dan didorong, jika bersayap 6 selamat dari pertempuran ini, dia akan terluka parah, ini adalah satu-satunya kesempatan kita untuk menyingkirkannya, jika tidak, ketika dia pulih sepenuhnya, dia akan. Butir-butir besar keringat dingin muncul di dahi Richard, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, memikirkan kekuatan menakutkan bersayap 6, keberadaan yang melampaui iblis suci. Jika itu masalahnya, jangan pergi untuk saat ini, kita harus mencari tahu apakah mereka masih hidup atau tidak, kata Yi dengan suara yang dalam, kalau tidak, aku tidak akan bisa makan atau tidur dengan tenang tidak peduli apa yang aku lakukan. Menyelidiki, bagaimana kita menyelidiki? Tidak mungkin menemukan 2 orang di ruang gelap ini, kata Yun Xiao, itu lebih sulit daripada naik ke surga, dan dalam kegelapan ini, tidak ada apa-apa, dia tidak bisa melihat, dan indera ilahinya terbatas, Anda harus memeriksanya. Bagaimana Anda tahu tidak akan ada hasil jika Anda belum memeriksa? Wasit mendengus. Richard mengangguk dan berkata, saya setuju dengan Yuan, mengapa kita tidak melihat?
Sekeliling dulu. Namun, Yingluo, matanya menjadi dingin saat dia melirik ke arah tertentu. Sebelum kita memulai penyelidikan kita, aku pikir perlu bagi kita untuk menghilangkan beberapa sayap dari wilayah Archas. Tubuh Ji menjadi dingin saat dia merasakan tatapan jahat Yi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur beberapa langkah dan berkata dengan marah, tidak mudah bagi semua orang untuk selamat dari bencana, jadi mengapa kita masih harus saling membunuh? Aku terlalu malas untuk bernalar denganmu, Yun Xiao mencibir, apakah Anda pernah bernalar dengan kami ketika Anda menyerang alam bela diri surgawi? Membunuh. Atas perintahnya, Wei Qing, Xiao Hong, Yuan, dan Yuan semuanya menyerang. Targetnya bukan hanya Ji saja, tetapi juga Raja Iblis yang selamat dari 4 pasukan sekutu. Ji tidak berani melawan mereka secara langsung, jadi dia berbalik dan lari, tetapi dalam sekejap, dia dikejar oleh Yun Xiao dan yang lainnya, dan semuanya terbunuh. Setelah melakukan semua ini, selusin orang memeriksa situasi ruang gelap di depan mereka, itu tidak begitu berbahaya lagi, jadi mereka masuk dan mulai menyelidiki. Sebulan kemudian, kegelapan tak berujung tampaknya menjadi lebih terang. Di tempat di mana semua orang masuk, orang-orang perlahan keluar, tetapi mereka semua memiliki ekspresi berat, menggelengkan kepala dan menghela nafas, seolah-olah mereka tidak menemukan apa-apa. Yang terakhir keluar adalah Yun Xiao, tetapi dia juga tidak menemukan apa-apa, tapi, wajah Yun Xiao penuh dengan kontemplasi. Apakah kamu menemukan sesuatu? Wei Qing bertanya, jika Anda ingin mengatakannya, mari kita pikirkan solusi bersama. Yun Xiao menatap mata semua orang dan berkata, tiba-tiba aku memikirkan senjata iblis 6 jalan, ini berisi ruang 6 jalur, hanya ketika 3 senjata Mo bersama-sama, akan ada peluang untuk memicu ruang 6 jalur, bisakah Mo Pu dan Liu Qi memasuki ruang itu? Ketika dia mengatakan ini, semua orang tercengang. Xiao Hong dan Yuan, di sisi lain, ragu-ragu, mereka merasa bahwa ini memang kemungkinan. Jika tidak, kata Yun Xiao, meskipun tempat ini lebarnya ratusan mil, kami akan meninggalkan beberapa jejak, jika mereka berdua benar-benar memasuki ruang 6 jalan, itu akan merepotkan, dia tidak tahu bagaimana menyingkirkannya, dan pada saat mereka memulihkan kekuatan mereka dan keluar, semua orang akan selesai, wajahnya dipenuhi dengan kekhawatiran. Semua orang sedih, Wei Qing berkata, tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak sekarang, mari kita ambil satu langkah pada satu waktu. Pertama-tama kita akan menyatukan wilayah iblis pusat, lalu menghancurkan wilayah Archas. Jika kita mengumpulkan semua kekuatan kita, bahkan jika salah satu dari mereka tidak mati, kita masih bisa bertarung. Apa yang dia katakan benar, dan itu memberi semua orang sedikit kepercayaan diri, namun, kalimat terakhir, aku masih bisa bertarung, membuat semua orang menggelengkan kepala. Kekuatan yang ditunjukkan Mo Pu dan Liu Qi sebelumnya telah melampaui ruang lingkup pemahaman mereka. Selain itu, kekuatan teratas dari 8 divisi pusat hampir semuanya hancur kecuali suku-suku barbar, bahkan jika mereka semua berkumpul bersama, mereka akan seperti belalang yang mencoba menghentikan kereta ketika bertemu dengan klan bersayap 6. Mari kita tetap berpegang pada rencana kita sebelumnya, kata Yun Xiao. Lebih baik melakukan sesuatu daripada tidak sama sekali, selain itu, ini satu-satunya cara sekarang. Tidak peduli apakah itu Mo Pu atau Liu Qi yang muncul di masa depan, saya akan kembali dan berbicara dengan mereka, dia memandang Yi dan berkata. Bicara, apakah menurutmu kita bisa mencapai kesepakatan tentang masalah antara dua alam? Lao Ai tertawa, bagaimana Anda tahu jika Anda tidak mencoba? Kata Yun Xiao serius, bagaimana Anda tahu? Setelah disegel selama 100.000 tahun, hati Mo Pu tampaknya tidak begitu keras lagi, bersayap 6 berasal dari alam seni bela diri surgawi, jadi dia kemungkinan besar memiliki beberapa perasaan, adapun mengapa dia menyerang ranah seni bela diri surgawi, saya pikir itu karena permusuhan dari saat itu, selama dia membalas dendam, dia mungkin tidak akan menyerang lagi. Beberapa orang di sampingnya sedikit mengangguk, merasa bahwa apa yang dia katakan masuk akal. Sebaliknya, Yun Xiao tidak terlalu percaya diri, dia merasa bahwa masalah ini sama sekali tidak sesederhana itu, dan sepertinya ada beberapa agenda tersembunyi, tetapi pada saat ini, dia tidak punya ide bagus lainnya. Ayo pergi ke suku barbar dulu, kata wasit, seret pria dia dan Lu Chongzi itu keluar dan mengulitinya hidup-hidup.
Dia juga dipenuhi dengan frustrasi dan frustrasi, dia tidak punya siapapun untuk melampiaskan amarahnya, jadi dia mengarahkan pandangannya pada suku barbar. Yun Xiao melihat kembali ke ruang gelap, dan sedikit kekhawatiran tumbuh di hatinya. Hua Qiansu, yang telah dia janjikan untuk bertemu lagi, belum muncul, dan dia tidak tahu di mana dia saat ini. Selain itu, dia telah kehilangan kontak dengan persenjataan iblis 6 jalan, dia menyadari bahwa itu sedikit persepsi yang dia miliki dengan Xiao Hong dan Yuan juga hilang. Esensi iblis dari Kaisar Iblis juga tampaknya menjadi biasa dengan hilangnya senjata iblis. Selusin orang tidak lagi menunda dan dengan cepat terbang menuju kota terdekat. Beberapa lusin hari kemudian, dia tiba di kota besar terdekat dengan formasi teleportasi, dia akhirnya mengakhiri penerbangannya dan mulai memasuki serangkaian teleportasi. Akhirnya, setelah 2 bulan, mereka tiba di kota utama suku barbar kota Kaisar Ekstrim. Yun Xiao, Wei Qing, Xiao Hong, Bi An, dan beberapa ahli lain dari suku Kun telah datang ke kota. Sementara itu, Yuan dan bawahannya tinggal di kota suku Kun, mereka tidak ingin terlibat dalam pertarungan dengan orang barbar. Yuan belum pulih dari luka-lukanya dalam pertempuran di kota Tianhan dan hanya ingin memulihkan diri dengan damai, jadi dia mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Faktanya, simpul terbesar di hatinya adalah dia tidak bisa menerima berada di sisi yang sama dengan Yun Xiao, jika itu hanya aliansi sementara karena putus asa, dia masih bisa dengan enggan menerimanya, tetapi dia tidak bisa mentolerir aliansi jangka panjang seperti itu. Yun Xiao masih waspada padanya, jika bukan karena bencana yang lebih besar, bersayap 6, dia tidak akan menyelamatkan nyawanya. Oleh karena itu, bukan pilihan yang buruk bagi kedua tim untuk berpisah. Di aula utama kota Kekaisaran, di atas susunan gelap, ada cangkang kosong yang terbelah menjadi 2, di atas cangkang telur, seorang yang mulia iblis duduk bersila, tubuhnya ditutupi bulu tebal, dan cahaya keemasan berkedip-kedip di tubuhnya. Selamat Tuan Men, Anda akhirnya menyerap semua kekuatan telur kera iblis. Tawa aneh datang dari atas aula, kemudian, angin puyuh muncul dan berubah menjadi seorang pemuda. Wajah pria itu pucat dan tidak berdarah, dan matanya hijau, tetapi penuh semangat, yang sangat aneh. Pria mengangkat matanya dan menatap pria itu, kamu memiliki kendali penuh atas tubuh yang kamu rebut ini, kan? Pria itu adalah Lu Chongzi, dia mendengus marah dan berkata, saya belum bisa sepenuhnya berubah menjadi tubuh iblis, jadi saya hanya bisa menggunakan tubuh yang saya bawa dari alam seni bela diri surgawi ini, aku akan mengubah tubuhku setelah aku menguasai kultivasi iblisku. Itu bagus, selama kamu baik-baik saja, aku bisa yakin, pria mengangguk. Terima kasih atas perhatianmu, tuanku, kata Lu Chongzi sambil terkekeh, pernahkah kamu mendengar rumor? Baru-baru ini, ekspresi pria berubah dan dia berkata dengan suara yang dalam, kamu berbicara tentang insiden di kota Tianhan. Ada banyak desas-desus bahwa itu kacau, tetapi semuanya sangat menakutkan, versi apa yang kamu dengar? Memang sangat berantakan, kata Lu Chongzi, saya telah mendengar 7 atau 8 versi, dan pada dasarnya saya dapat mengkonfirmasi beberapa hal, artinya, 8 suku pusat hampir musnah total, dan suku barbar kita dapat dikatakan satu-satunya yang luar biasa. Yang kedua adalah kemunculan Raja Iblis wilayah kuno, yang telah menghancurkan seluruh kota Tianhan. Saat ini, tidak diketahui apakah orang-orang itu hidup atau mati, dan bahkan hidup dan mati kepala iblis telah menjadi misteri. Apakah menurutmu Raja Iblis akan mati? Pria Dao bertanya. Sangat sulit untuk mengatakannya, Lu Chongzi menganalisis, bagaimanapun, kekuatan suku Kun tidak lemah, dan dengan bantuan Mopo, saya pikir kemungkinan besar ini adalah situasi di mana kedua belah pihak akan menderita kerugian besar, hanya saja sulit untuk menebak siapa yang mati dan siapa yang tidak. Tunggu, bisakah kamu yakin bahwa Mopo telah bergerak? Pria memotongnya, kilatan dingin melintas di wajahnya. Ya, Lu Chongzi mengangguk sambil tersenyum dan berkata, saya kebetulan menemukan seseorang yang memiliki kekuatan esensi iblis Tuan Iblis beberapa hari yang lalu, jadi saya mengekstraknya. Dia awalnya ingin menggunakannya untuk memata-matai senjata iblis 6 jalan, tetapi sangat disayangkan bahwa dia benar-benar kehilangan kontak dengannya setelah pertempuran di kota Tianhan. Saya khawatir Mopu juga dalam situasi yang buruk. Ada hal seperti itu, kata Menjing. Itu benar, kata Lu Chongzi, aku ingin tahu apa yang Darren rencanakan selanjutnya.
Pria memandang Lu Chongzi, dia juga sangat takut pada Lu Chongzi, jika dia tidak mengandalkan seni Dao Lu Chongzi, dia akan membunuhnya sejak lama. Dia juga mencoba menyelidiki pikiran Lu Chongzi dan berkata, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Lu Chongzi berkata dengan senyum main-main, kami adalah satu-satunya yang luar biasa di antara 8 suku pusat, jika Raja Iblis menang, dia pasti akan lebih mengandalkan kita, Tuan. Anda akan memiliki peningkatan kekuatan yang luar biasa di wilayah Archas, tapi jika suku Kun menang, itu akan merepotkan. Oh, di mana masalahnya? Yuan dan aku tidak saling menyerang, jadi sepertinya tidak perlu menargetkanku, kata Men dengan acuh tak acuh. Seperti kata pepatah, 2 harimau tidak bisa hidup di gunung yang sama, jika wilayah Archas adalah yang kalah, maka kamu dan Yuan akan menjadi satu-satunya yang tersisa di wilayah tengah, kata Lu Chongzi sambil tersenyum. Rumor mengatakan bahwa Yuan telah memasuki alam iblis suci, jika itu benar, aku pasti bukan tandingannya, kata Men setelah hening beberapa saat. Lu Chongzi tertawa dan berkata, Tuanku, mengapa Anda meningkatkan moral orang lain dan mengurangi moral Anda sendiri? Yuan sudah terluka parah sebelum pertempuran dengan wilayah Archas, ini hampir pasti, apakah mereka bisa selamat dari pertempuran di kota Tianhan sudah menjadi masalah. Bahkan jika mereka cukup beruntung untuk bertahan hidup, kekuatan mereka kemungkinan besar akan turun, tapi Darren telah menyempurnakan kekuatan kera iblis, satu sisi lemah sementara sisi lain kuat, tidak sulit untuk membunuh Yuan. Maksudmu kamu ingin aku menyerang lebih dulu dan mengirim pasukanku untuk memusnahkan suku Kun? Pria Dao bertanya, tidak perlu terburu-buru, kata Lu Chongzi, ini adalah strategi untuk kemenangan suku Kun, namun nyatanya, menurut saya, kemungkinan Yuan menang tidak tinggi, jika iblis menang, maka secara alami tidak ada yang perlu dikatakan, akan baik-baik saja selama iblis masih pemimpinnya. Jika itu masalahnya, maka kita akan membicarakannya setelah hasilnya keluar, bagaimana penelitian Anda tentang generasi keempat yang akan datang. Setelah mendengar ini, Chongzi berbinar, dia tertawa dan berkata, kami telah mencapai hasil yang luar biasa, jika dia bisa berhasil, itu akan cukup untuk mengolah sejumlah besar iblis di puncak alam Raja Iblis, pada saat itu, akan mudah untuk menyapu seluruh alam seni bela diri surgawi, aku bahkan akan sedikit lebih percaya diri dalam berurusan dengan wilayah Archas. Ekspresi manusia berubah, dan sedikit kemarahan bisa terlihat di antara alisnya, lagi pula, mereka masih terlalu khawatir dalam berurusan dengan wilayah Archas. Saya tidak mengerti, katanya, kamu berasal dari alam seni bela diri surgawi, mengapa Anda membantu kami? Petik 2. Bantu Anda. Tidak, Anda salah paham, tuanku. Lu Chongzi tertawa, saya tidak membantu siapapun, saya hanya membantu diri saya sendiri. Bantu diriku sendiri. Melihat penampilanmu yang setengah manusia, setengah hantu seperti saat ini, sepertinya kamu tidak membantu dirimu sendiri, pria Leng mencibir. Lu Chongzi berkata, selama Anda memiliki visi jangka panjang dan kekuatan yang cukup, mengapa Anda harus begitu terpaku pada keuntungan dan kerugian sementara? Selain itu, ranah seni bela diri surgawi cepat atau lambat akan hancur, bahkan jika mereka tidak dihancurkan oleh iblis, mereka masih akan dihancurkan oleh tangan mereka sendiri. Di tanganku sendiri, apa maksudmu? Pupil pria menyusut saat dia bertanya dengan suara rendah. Penampilan Lu Chongzi menjadi lebih aneh, dan wajahnya yang awalnya tampan menjadi sedikit terdistorsi di bawah ekspresinya, dengan senyum jahat, dia berkata, Yang Mulia akan mengerti suatu hari nanti. Pria sangat marah, tetapi dia tahu temperamen orang di depannya. Setelah Ham teredam, dia berkata, jika itu masalahnya, kamu bisa pergi jika tidak ada yang lain. Dia tidak ingin melihat Lu Chongzi lagi, dan dia ingin membunuhnya sekarang. Lu Chongzi terkekeh dan berbalik untuk pergi. Tiba-tiba, ekspresi mereka berubah pada saat yang sama, mereka mengangkat kepala karena terkejut dan melihat sekeliling. Pada titik tertentu, lebih dari 10 orang telah muncul di aula, semuanya menatap mereka dengan dingin. Petik 2 tanda seru, Li Yun Xiao. Lu Chongzi menghirup napas dingin dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur beberapa langkah saat dia melihat orang-orang di depannya dengan ngeri. Pria segera turun dari langit, dengan waspada menatap kerumunan, dan dengan dingin berkata, apa yang kalian lakukan? Yun Xiao menatap Lu Chongzi dan berkata dengan dingin, kamu belum mati, kamu benar-benar mengambil alih tubuhmu sendiri.
Tubuh Lu Chongzi adalah salah satu dari banyak alkemis yang telah dibawa ke sini dari ranah seni bela diri surgawi. Lu Chongzi terkekeh dan menatapnya dengan dingin, aku ingin mengambil alih tubuh yang tapi sampah itu terlalu lemah, dia tidak sepadan dengan waktu saya. Baiklah, wajah Yun Xiao berkedip saat dia berkata dengan ganas, hari ini, kamu tidak punya jalan keluar. Saudaraku, karena kita kenalan, mengapa kita tidak berjabat tangan dan membentuk aliansi? Richard juga menatap pria dan menghela nafas. Sebuah aliansi. Aliansi apa? Pria Leng mendengus, bukankah 8 suku pusat selalu menjadi sekutu? Mengapa kamu masih berbicara secara resmi saat ini? Yi tertawa, untuk bertarung atau membentuk aliansi, itu pilihanmu. Ekspresi Men sedikit berubah, saya ingin tahu hasil pertempuran di kota Tianhan, di mana Iblis dan Yuan. Yi merentangkan tangannya dan berkata, kepala iblis hilang, Yuan terluka parah, dia sedang memulihkan diri sekarang. Hilang? Pria Dongrong bertanya, apakah kamu melihat kekuatan iblis dengan jelas? Wajah Richard berubah sedikit jelek. Tapi dia masih berkata dengan jujur, di atas alam iblis suci, dia tidak jauh dari master legendaris alam 1000 dunia. Penguasa 1000 dunia. Ekspresi pria berubah drastis, dan tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Lu Chongzi juga terkejut, tetapi matanya dipenuhi dengan keterkejutan, penguasa 1000 dunia. Benar-benar ada alam seperti itu. Ekspresinya kembali normal, dan dia sepertinya tenggelam dalam pikirannya. Meski begitu, kamu masih berani melawan Raja Iblis. Wajah pria pucat. Saya sudah mengambil langkah pertama, tidak ada jalan untuk kembali, kata Sang, oleh karena itu, jika saudara laki-laki tidak dapat membuat pilihan yang tepat hari ini, saya khawatir Anda akan mendapat masalah besar. Tatapannya tertuju pada kulit telur yang retak dan berkata, selanjutnya, saudara laki-laki mencuri telur iblis dari wilayah Archas, meskipun Anda telah dengan hati-hati menyembunyikan identitas Anda, Raja Iblis kemungkinan besar mengetahuinya, jika saya tidak salah, telur iblis ini awalnya digunakan untuk memberikan kekuatan bagi klon keenamnya, tetapi Anda mengambilnya, secara langsung menyebabkan klon keduanya tidak cukup kekuatannya setelah fusi paksa, Raja Iblis pada akhirnya akan menemukanmu untuk menyelesaikan karma ini. Ekspresi pria berubah drastis, dan dia berkata dengan marah, kamu ingin menyematkan kejahatan pada seseorang, tetapi kamu tidak dapat menemukan alasan yang baik untuk melakukannya. Pikirkan baik-baik apakah kamu mencoba menjebakku atau tidak. Yi tertawa, tidak ada gunanya bagimu untuk memberitahuku, kamu bisa memberitahu Tuhan Iblis sendiri. Wajah manusia menjadi pucat mematikan, dan matanya menjadi suram dan tidak pasti. Yun Xiao tiba-tiba tertawa, Anda salah, Tuan Qi, jika dia membuat pilihan yang salah hari ini, dia tidak akan bisa bertemu dengan Tuan Iblis. Jika Anda membuat pilihan yang tepat, Anda tidak perlu menjelaskan apapun ketika Anda melihat Iblis lagi. Itu benar, Tuan Li, Anda benar, wasit tertawa. Wajah pria menjadi jelek, bagaimana dengan aliansi? Bagaimana jika kita tidak membentuk aliansi? Sebelum hakim bisa mengatakan apa-apa, Yun Xiao berkata, jika kamu ingin membentuk aliansi, kamu harus bergabung dengan kami dalam membunuh jalan kita ke alam kuno dan mencabut semua kekuatan iblis bersayap 6. Jika Anda tidak ingin membentuk aliansi, maka mati sekarang. Saya tidak ingin membuang waktu saya berbicara dengan Anda, namun, jika kamu ingin membentuk aliansi, kamu dapat menggunakan kepala Lu Chongzi sebagai tanda kesetiaan. Ekspresi Men dan Lu Chongzi berubah serius, tetapi ekspresi mereka berbeda. Bisakah kamu mengalahkan Raja Iblis jika kamu membunuhku? Lu Chongzi menyeringai mengerikan, mengapa Anda tidak meninggalkan saya di sini dan kita bisa bekerja sama? Lagi pula, kekuatan di tanganku tidak lemah. Aku akan mempercayaimu jika aku mempercayaimu, kata Yun Xiao dingin, saya tidak ingin membuang waktu berbicara dengan Anda, biarkan aku mengirimmu ke kematianmu. Memikirkan perbuatan jahat Lu Chongzi, Yun Xiao telah kehilangan minat pada manusia yang membunuhnya. Dengan gerakan tubuhnya, lusinan balok pedang menembus tubuhnya dan berputar di sekitar aula, membentuk susunan pedang yang menyebar ke segala arah untuk mencegahnya melarikan diri. Lu Chongzi terkejut dan tampak sedikit bingung, dia buru-buru berkata, Tuan Men, apakah Anda benar-benar tidak akan peduli dengan saya? Bekerja sama dengan orang-orang ini adalah satu-satunya cara untuk mati. Jangan khawatir, sejak kapan aku menyerah padamu?
Wajah pria menjadi gelap. Astaga, sepertinya kamu benar-benar tidak bisa menyelamatkan, kata Yi dengan suara yang dalam. Lu Chongzi sangat gembira dan membungkuk ke arah pria itu, terima kasih, Pak. Saya harap Darren akan bergerak, dan kita akan bergegas keluar bersama. Iya, pria satu mengangguk, mengangkat tangannya, dan tiba-tiba menyerang, tetapi itu adalah dada Lu Chongzi. Ledakan. Kekuatan tinju menghantam tubuh Lu Chongzi dan langsung meledakkan lubang besar, darah dan daging beterbangan kemana-mana, tetapi darahnya juga telah diwarnai hitam. Wasit dan Yun Xiao sama-sama terkejut dengan perubahan mendadak itu. Yun Xiao segera menarik kembali aura pedangnya dan menatapnya dengan dingin. Wajah Lu Chongzi mengungkapkan ekspresi bingung dan kusam, dia melihat dadanya dan menatap pria dengan tidak percaya, mengapa? Pria mendengus dan berkata, apakah kamu masih perlu bertanya? Orang-orang harus menundukkan kepala mereka di bawah atap, selain itu, aku sudah lama menganggapmu merusak pemandangan. Saya mengerti, aku telah banyak membantumu, tapi kamu masih ingin membunuhku pada akhirnya. Lu Chongzi berkata dengan kebencian. Bantu aku. Pria menatapnya dengan mata penuh ejekan, seolah-olah dia sedang melihat badut, dan berkata sambil tersenyum, apakah menurutmu aku idiot? Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa semua yang kamu lakukan adalah untuk membantu dirimu sendiri? Meski begitu, Lu Chongzi berkata dengan marah, bahkan jika saya terutama membantu diri saya sendiri, Anda masih akan mendapat manfaat besar, bukan? Memperlakukanku seperti ini, tidakkah kamu takut semua orang akan kecewa? Bahkan jika kamu mencari perlindungan dengan mereka, apakah mereka benar-benar akan menerima orang sepertimu, yang telah mengkhianati musuh mereka dalam menghadapi pertempuran? Tidak perlu bicara omong kosong lagi, pria mencibir, kamu sudah sekarat, jadi aku akan memberitahumu, bahkan jika masalah hari ini tidak terjadi, cepat atau lambat aku masih akan membunuhmu, karena penampilanmu membuatku merasa jijik, kamu sangat jelek, dan ketika aku melihatmu, aku merasa seperti telah memakan lalat. Meskipun Lu Chongzi telah mengambil alih tubuhnya, ekspresi jahatnya masih muncul dari waktu ke waktu. Mendengar kata-kata manusia, dia benar-benar tenang, dan mengangguk, jika itu masalahnya, maka aku tidak akan merasa bersalah memiliki tubuhmu, kamu pantas mati. Pria tertegun sejenak, lalu dia tertawa terbahak-bahak, hahaha, miliki tubuhku. Apakah dia sekarat dan otaknya linglung? Sebuah lubang diledakkan di dada Lu Chongzi, dan darah mengalir ke seluruh tanah, tetapi dia tetap tidak jatuh, dia mengangkat tangannya dan membuat segel tangan di depannya. Ekspresi manusia berubah, tiba-tiba, tubuhnya mulai tumbuh berbulu, otot-ototnya membengkak, wajahnya berpelintir, dan dia terus berubah. Apa yang telah kamu lakukan padaku? Pria sangat terkejut, dia tiba-tiba menemukan bahwa tubuhnya sepertinya telah dirasuki oleh seseorang, dan tiba-tiba di luar kendalinya, dalam keterkejutan besarnya, dia ingin menyerang lagi, tetapi lengannya tampaknya beratnya 1000 jin, dan dia tidak bisa mengangkatnya sama sekali. Lu Chongzi menyaksikan dengan bercanda dari samping dan tertawa, aku tidak melakukan apa-apa padamu, apakah Anda pikir saya tidak berperasaan seperti Anda? Kamu mungkin tidak baik, tapi aku tidak bisa tidak benar, dia memasang tatapan suci. Kamu melakukan sesuatu pada telur iblis. Pria tiba-tiba menyadari dan bertanya dengan kaget. Lu Chongzi terkekeh dan berkata, apakah menurutmu kamu telah memurnikan telur iblis? Faktanya, itu adalah telur iblis yang memurnikanmu, idiot. Dia berjalan maju dan mengulurkan jari yang setipis cabang, pucat dan tidak berdarah, dan langsung menusukkannya ke dada manusia, itu semudah memotong tahu, dan dia tidak menemui perlawanan apapun. Wajah Men dipenuhi ketakutan saat dia menoleh dengan sekuat tenaga untuk melihat Yun Xiao dan yang lainnya, matanya penuh permohonan. Hakim menatap Yun Xiao, seolah ingin menanyakan pendapatnya, tapi Yun Xiao tetap tidak tergerak, jadi hakim pura-pura tidak melihatnya. Lu Chongzi perlahan menekan tubuhnya ke tubuh pria, segera, bola ki iblis mengalir ke tubuh manusia, manusia berjuang dengan sekuat tenaga, dan tubuhnya gemetar, tetapi tingkat gemetarnya sangat kecil. Kemudian, ekspresi ketakutan di wajahnya berubah menjadi tumpul, dan dia akhirnya membeku. Tubuh yang kerasukan Lu Chongzi tergeletak tak berdaya di tubuh orang barbar itu seolah-olah telah mati sepenuhnya, wajahnya mulai menegang. Tiba-tiba, tubuh manusia gemetar dan mengguncang tubuh Lu Chongzi yang kerasukan, kemudian,
dia menunjuk jarinya dan meledak di udara dengan keras. Setelah melakukan semua itu, pria bertepuk tangan dan mengungkapkan senyum aneh, yang sebenarnya milik Lu Chongzi. Louis dan yang lainnya semua menelan ludah mereka, merasa mual seolah-olah mereka telah memakan lalat. Aku akhirnya mengerti mengapa manusia ingin membunuhmu, kata Sang. Lu Chongzi tertawa terbahak-bahak saat dia menatap Yun Xiao dan berkata dengan menggoda, apakah menurutmu aku jenius? Yun Xiao mengangguk, itu benar, tetapi juga sangat menjijikkan sehingga ada yang ingin membunuhmu. Lu Chongzi menggerakkan tubuh barunya dan tampak sedikit tidak nyaman, dia mendengus dingin dan berkata, jika kamu ingin membunuhku, kamu harus melihat apakah kamu memiliki kekuatan. Bahkan manusia, yang sekuat Komandan Iblis, disergap olehku, bahkan, saya sudah menyempurnakan telur iblis itu dan membatasi itu, dia sangat bodoh sehingga dia pikir saya membantunya memperbaikinya, dia pantas mati karena bodoh. Kamu benar, kata Yun Xiao, saya setuju dengan Anda dalam hal ini, orang bodoh pantas mati, tapi bukankah bodoh bagimu untuk pamer di depanku? Lu Chongzi menatapnya sambil tersenyum dan berkata, kamu pikir kamu sudah memilikiku? Apa? Yun Xiao mencibir, apakah Anda pikir Anda masih bisa hidup? Petik 2. Keduanya penuh percaya diri, yang satu berpikir bahwa mereka memiliki yang lain di dalam tas, sementara yang lain berpikir bahwa itu tidak mungkin. Lu Chongzi bertepuk tangan dengan kekuatan besar, suara tepuk tangan menyebar, dan seluruh aula bergetar. Kamu telah memanggil bala bantuan, kata Yun Xiao dengan sedikit cemberut, Anda hanya akan menambahkan lebih banyak jiwa pendendam ke dalam daftar. Lu Chongzi tertawa, apapun yang Anda katakan, saya tidak peduli apakah bajingan ini mati atau tidak, jadi biarlah jika mereka pendendam. Segera, seluruh aula dikelilingi oleh sejumlah besar ahli. Orang-orang itu melihat ke aula, terutama ketika mereka melihat Lu Chongzi tergeletak di tanah, mereka semua terkejut dan marah. Karena kami telah memutuskan untuk membunuh mereka, mari kita cepat, kata Wei Qing, jika tidak, semakin banyak sampah, semakin merepotkan untuk membersihkannya. Menatap Lu Chongzi, Yun Xiao berkata, aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya, di mana Yang Di dan yang lainnya? Di mana mereka? Kamu tidak akan memberitahuku bahkan ketika kamu akan mati. Oh, aku hampir melupakannya. Senyum aneh muncul di wajah Lu Chongzi saat dia berkata, aku tidak sekejam itu, sudah waktunya bagimu untuk bertemu murid dan teman-teman lamamu. Dia mulai bertepuk tangan lagi, dan suara yang sangat berirama, seperti lagu, menyebar ke seluruh aula. Kemudian, wajah Yun Xiao dan yang lainnya sedikit berubah, karena mereka semua merasakan aura kuat mendekat, dan itu bukan hanya satu orang. Ledakan. Tiba-tiba, atap aula terkoyak, dan iblis yang datang sebelumnya semua mundur dengan ngeri, berhamburan ke segala arah. Matahari bersinar, dan beberapa sosok muncul di langit. Hati Yun Xiao bergetar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget, Xuan Hua, Fei Yan, Yang Di, Luo Tian Jieji. Saat ini, semua wajah yang dikenalnya memiliki ekspresi dingin di wajah mereka, ketika mereka melihat Yun Xiao, mereka terkejut sejenak, tetapi kemudian mereka kembali ke ekspresi acuh tak acuh mereka. Hati Yun Xiao tenggelam, orang-orang ini dirasuki oleh iblis atau dirasuki oleh mantra jahat, meskipun mereka mengenalinya, mereka sepertinya dikendalikan oleh seseorang. Hahaha, kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu, Lu Chongzi tertawa dan berkata, apakah kamu tidak merasa emosional? Ini adalah adegan yang sangat menarik. Wajah Yun Xiao membiru karena marah saat dia mengertakkan gigi dan berkata, sihir apa yang mereka dapatkan? Sihir, kamu bisa bertanya sendiri, kata Lu Chongzi sambil tersenyum, mereka semua adalah murid atau bawahanku, dan bahkan putri angkatku, bagaimana aku bisa mengajari mereka seni jahat? Li Yun Xiao, Xuan Hua tiba-tiba berkata, apa yang kamu lakukan? Jangan kasar kepada kepala. Yun Xiao menatap Xuan Hua, wajahnya menjadi gelap saat dia berkata, kalian masih memanggilnya kepala. Apakah Anda tahu apa yang telah mereka lakukan selama ini? Xuan Hua menatapnya dengan sinis, kami telah bersama kepala selama bertahun-tahun, tentu saja, kita tahu. Lalu mengapa Anda masih membantunya saat ini? Yun Xiao bertanya dengan suara yang dalam. Xuan Hua berkata, itu karena saya tahu bahwa saya membantunya, saya tahu Anda pasti memiliki banyak kesalahpahaman,
tetapi saya terlalu malas untuk menjelaskannya kepada Anda. Saya akan memberi Anda nasihat, jangan bersikap kasar kepada Presiden, atau Anda harus menanggung konsekuensinya. Orang-orang lainnya menatapnya dengan ekspresi yang sama. Bahkan Yang Di berkata, "Shizun, kembalilah dan kamu akan diselamatkan. Pada saat ini, aku masih bisa memanggilmu Tuan, tetapi jika kamu berani bersikap kasar kepada kepala suku sedikit pun, hubungan guru-murid kita akan berakhir di sini." Yun Xiao merasa pusing, dia tahu bahwa orang-orang ini kerasukan, tetapi dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Amarahnya berangsur-angsur mereda. "Itu benar," Lu Chongzi tertawa jahat, "saya menangkap seseorang belum lama ini, dia terlihat akrab." Dia mengangkat tangannya dan membuat gerakan meraih. Tiba-tiba, sinar cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan mengembun menjadi bola cahaya emas di bawah telapak tangannya. Ada api yang menari-nari di dalam bola, dan gambar ilusi dari burung api terbang di dalamnya, kadang-kadang menghilang. Di bawah Firibird ada seorang pria duduk bersila, tampaknya pulih dari luka seriusnya. "Hua Qiansu, apa?" Yun Xiao terkejut lagi, "Pantas saja saya tidak melihatnya di pertemuan di kota Tianhan." "Anda telah menangkapnya. Itu disebut takdir," kata Lu Chongzi sambil tersenyum, "takdirlah kita bisa menangkapnya." Pada hari dia mengucapkan selamat tinggal kepada Bintang Jatuh City, dia secara kebetulan bertemu dengannya dalam perjalanan pulang. "Berkat ingatan saya yang baik, saya bisa mengenalinya. Jika itu orang lain, mereka akan lama melupakan benih sekecil itu, namun, keberuntungannya lumayan, dia benar-benar memperoleh Nirvana Phoenix dan esensi iblis dari Kaisar Iblis. Ini sedikit kejutan bagi saya." Petik 2. Yun Xiao tiba-tiba tertawa juga, "Muridku telah membuatmu bahagia dengan sedikit kejutan, saya telah memutuskan untuk memberi Anda kejutan besar selanjutnya, aku akan membiarkanmu pergi ke surga." Melihat Hua Qiansu baik-baik saja, dia merasa lega, bahkan Xuan Hua, Yang Di, dan yang lainnya, selama mereka masih hidup, akan selalu ada cara untuk menghilangkan sihir. "Pada saat ini, aku tidak bisa tidak mengagumi ketenangan dan optimismemu," balas Lu Chongzi, "bahkan sekarang, apakah kamu masih memiliki kepercayaan diri untuk membunuhku?" Tubuh ini telah menyerap kekuatan kera iblis kuno dan telah mencapai alam iblis suci. Setengah langkah. Dalam sekejap, saat Lu Chongzi melepaskan auranya, seluruh aula mulai bergetar. Semua ekspresi iblis berubah drastis. Bahkan Yun Xiao terkejut, "Itu tidak mungkin. Anda baru saja mengambil alih tubuh ini, bagaimana Anda bisa mengendalikannya dengan mudah?" Petik 2. "Itu sebabnya orang dengan otak bodoh mati dengan mudah," kata Lu Chongzi sambil tersenyum, "bukankah saya baru saja mengatakannya? Saya tidak memiliki tubuh manusia, tetapi kera iblis kuno. Saya telah menyempurnakan kekuatan bayi itu ketika masih di dalam telur iblis, dan manusia Zi berpikir bahwa dia telah memperoleh kekuatan kera iblis, tetapi dia sebenarnya terikat oleh kera iblis. Jika kamu tidak datang hari ini, aku masih akan menyerang manusia dalam beberapa hari. Kedatangan Anda hanya membawa proses ke depan." Ekspresi Raja Iblis Barbar di sekitarnya berubah drastis ketika mereka mendengar ini, masing-masing dari mereka mengungkapkan ekspresi terkejut. Richard mencibir, "Kamu benar, orang bodoh mati dengan mudah. Saya benar-benar khawatir tentang IQ Anda, sekarang identitasmu telah terungkap, bukan? Bagaimana orang-orang barbar ini akan bekerja untukmu?" Para ahli suku barbar kembali sadar satu persatu, mereka memelototi Lu Chongzi dengan furi di wajah mereka. Lu Chongzi terkekeh dan berkata, "Sejujurnya, saya tidak berpikir saya tertarik dengan antek-antek ini, tapi setidaknya itu adalah kehidupan, bahkan jika mereka digunakan sebagai umpan meriam, itu akan bagus. Sebelum aku berurusan dengan manusia, aku telah membatasi mereka. Awalnya, saya ingin membunuh manusia bersama, tetapi telur iblis memberi saya kesempatan lain, jadi saya tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan potongan-potongan sampah ini, tapi sekarang, saya bisa menggunakannya." Para Raja Iblis dari suku barbar meledak karena marah, mereka berteriak dengan sekuat tenaga, "Lu Chongzi, jika kami tidak membunuhmu hari ini, kami tidak akan menjadi manusia. Kalau begitu kalian semua akan menjadi anjing hari ini," kata Lu Chongzi sambil tersenyum. Dia mengangkat tangannya dan meraihnya, kekuatan aneh sepertinya muncul di telapak tangannya, dan ekspresi para Raja Iblis semuanya berubah drastis, berteriak kesakitan di udara. "Apa yang terjadi? Apa yang Anda lakukan pada kami?"
Para Raja Iblis berteriak, wajah mereka berkerut. Awalnya, mereka masih bisa melawan, tetapi kemudian, mereka semua meratap dan memohon belas kasihan, Tuan, tolong berhenti dan biarkan kami pergi. Tolong, Tuan, biarkan kami pergi. Mohon belas kasihan. Lu Chongzi berkata dengan dingin, bukankah kalian semua mengatakan bahwa jika kamu tidak membunuhku hari ini, kalian semua bukan manusia? Kami bukan manusia sejak awal. Seorang Raja Iblis berlutut dan memohon, tolong, Tuan, kasihanilah kami. Beberapa Raja Iblis sangat kesakitan sehingga mereka merobek tubuh mereka dan meledak dengan keras, jatuh ke udara. Adegan ini menyebabkan ekspresi rakyat lainnya sangat berubah, dan mereka mulai memohon belas kasihan dalam ketakutan. Baru pada saat itulah Lu Chongzi melepaskan tangannya dan berkata dengan dingin, satu-satunya kesempatan untuk bertahan hidup adalah membunuh Yun Xiao dan yang lainnya. Juga, saya ingin memberitahu Anda hal yang tragis, segel yang aku tempatkan padamu terikat pada kontrak budak, jika aku mati, kalian semua akan mati. Wajah Raja Iblis semuanya pucat, dan mata mereka seperti ikan mati, sama sekali tidak memiliki cahaya. Ada apa? Masih belum bergerak. Atas perintah dingin Lu Chongzi, para Raja Iblis gemetar ketakutan ketika mereka melihat bahwa dia akan berjabat tangan dengan mereka bergegas menuju Yun Xiao dan yang lainnya dari segala arah. Bahkan Xuan Hua dan yang lainnya terbang di depan Lu Chongzi untuk melindunginya. Wajah Liu Feiyan dipenuhi dengan amarah, dia mengarahkan pedangnya ke depan dan berkata dengan dingin, Gu Feiyang, aku tidak menyangka kamu menjadi orang seperti ini, kamu benar-benar memendam niat jahat dan ingin membunuh ayah angkatku. Aku akan mengambil kepalamu hari ini. Wajah Yun Xiao menjadi sedikit dingin saat dia berkata kepada Wei Qing, yang berada di belakangnya, aku akan menyerahkan orang-orang ini padamu, gunakan botol udara Yin Yang untuk menyedot mereka, tetapi jangan mengambil nyawa mereka. Wei Qing mendengus dingin, sulit untuk tidak menyakiti nyawa seseorang. Anda harus melakukan pekerjaan seperti pengasuh semacam ini sendiri, serahkan Lu Chongzi padaku. Dia terbang dan terbang menuju Lu Chongzi, yang dikelilingi oleh kerumunan. Pada saat ini, Raja Iblis yang menyerang dari segala arah semuanya diblokir oleh Yi dan bawahannya, serta Xiao Hong. Wasit memegang pedang kecil di tangannya dan bertarung dengan gagah berani, selama pertempuran kota Tianhan. Dia tidak punya waktu untuk menyingkirkan 12 makhluk ilahinya, pada akhirnya, itu dihancurkan oleh Mo Pu dan serangan Liu Qi, sekarang, hanya pedang kecil yang tersisa. Untungnya, pedang itu juga merupakan barang yang luar biasa, dan itu sangat kuat. Tuan Qi, kata Yun Xiao, bisakah Raja Iblis ini menghentikan kita? Petik 2. Ada banyak dari mereka, jadi tidak ada masalah untuk saat ini, kata wasit dengan ekspresi serius, tetapi jika ada aliran iblis yang datang, saya khawatir kita akan mendapat masalah. Pertempuran di sini telah mengkhawatirkan seluruh kota ekstremitas kekaisaran, para ahli dari seluruh kota bergegas untuk bergabung dalam pertempuran. Meskipun Yi adalah Raja Iblis, dia tidak bisa bertahan melawan pengepungan dan pertempuran gesekan. Baiklah, kata Yun Xiao, kamu tunggu dulu, aku akan mencoba yang terbaik untuk menjadi cepat. Pada saat ini, Xuan Hua, Liu Feiyan, dan yang lainnya semua terbang ke udara dan menyerang Wei Qing. Sekelompok sampah. Wei Qing mencibir, jika bukan karena Li Yun Xiao, aku akan membunuhmu sekarang. Dengan kekuatannya, dia secara alami tidak akan menempatkan orang-orang ini di matanya. Namun, di bawah serangan pertama Xuan Hua, busur hitam pekat di tangannya tiba-tiba berubah menjadi pedang dan juga tiba-tiba menebas. Wajahnya yang awalnya tampan tiba-tiba menjadi ganas seperti iblis, dan kekuatannya juga meningkat. Apa? Jantung Wei Qing berdetak kencang, dia telah tenang dan tenang, tetapi yang mengejutkannya, dia menyadari bahwa tidak hanya kekuatan pihak lain yang tidak sama seperti sebelumnya, itu benar-benar di luar dugaannya. Ledakan. Dalam kepanikan, Wei Qing menyerang dan memukul busur hitam dengan telapak tangannya, mengirimnya terbang. Namun, serangan Liu Feiyan dan yang lainnya datang satu demi satu, membuatnya tidak mungkin untuk menghindar, dia hanya bisa menguatkan diri dan menyerang ke segala arah. Ledakan, bang, 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 ledakan. Serangkaian ledakan terdengar, hati Wei Qing bergetar, setiap serangan mereka memiliki kekuatan Raja Iblis, dan beberapa dari mereka bahkan telah mencapai puncak alam Raja Iblis.
Akhirnya, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan dikirim terbang oleh serangan gabungan semua orang, dia bahkan memuntahkan seteguk darah. Bagaimana ini mungkin? Wajah Wei Qing dipenuhi ketakutan setelah dia mundur beberapa ribu kaki. Dia sekarang adalah komandan iblis sejati, dan dia telah melalui banyak kesulitan untuk mendapatkan kultivasi ini, kecuali Xuan Hua dan Liu Feiyan. Orang-orang lain di depannya pada dasarnya adalah alkemis, bagaimana mereka bisa mencapai alam Raja Iblis dalam waktu sesingkat itu, yang sebanding dengan alam ilahi ekstrim kosong dari alam bela diri surgawi. Yun Xiao hendak bergerak, tetapi dia berhenti juga, wajahnya dipenuhi dengan kengerian dan ketidakpercayaan. Hah, Wei Qing, kamu benar-benar melarikan diri. Lu Chongzi berkata dengan heran, saya tidak percaya bahwa bahkan Anda telah melangkah ke alam Raja Iblis, sekarang, Yang Mulia Iblis semurah anjing dan dapat ditemukan di mana-mana. Sialan, Yun Xiao meraung, dasar binatang sialan. Apa yang kamu lakukan pada mereka? Mata Yun Xiao hampir keluar dari rongga mereka, semakin abnormal fenomena itu, semakin besar transformasi dan kerusakan yang akan ditimbulkannya pada Xuan Hua dan yang lainnya, jika tidak, Lu Chongzi akan memodifikasinya dan tidak memikirkan cara untuk merasuki barbarian. Hehe, tentu saja itu untuk membantu mereka meningkatkan kultivasi mereka, bukankah itu efeknya? Apakah kamu buta? Lu Chongzi terkekeh, dia sangat senang dan bangga, pada akhirnya, ketika dia melihat wajah marah Yun Xiao, dia sepertinya merasakan pencapaian yang luar biasa dan berkata, "Kembali ke sumur iblis kuno, kamu melihat binatang iblis yang telah aku modifikasi, mereka adalah generasi kedua, setelah itu, di kota bintang jatuh, mereka bisa dianggap sebagai generasi ketiga, dan orang-orang yang Anda kenal di depan Anda adalah generasi keempat, hehe." Seluruh tubuh Yun Xiao gemetar, dan kulit kepalanya mati rasa karena marah. Dengan mata merah, dia berkata dengan suara dingin, "Kamu mengatakan bahwa orang-orang ini adalah binatang ajaib. Hehe, kenapa kamu begitu terobsesi dengan penampilan aslimu? Tuan muda Yun Xiao adalah orang yang sangat bijaksana, jadi tolong jangan mengingatnya, mereka hanya sekelompok kulit bau, tentu saja, mereka tidak jauh berbeda dari binatang ajaib pada dasarnya." Lu Chongzi terkekeh dan berkata, "Juga, saya telah menemukan bahwa menggabungkan bahan dari alam bela diri surgawi dan alam iblis dapat menghasilkan banyak efek yang tidak terduga. Produk generasi keempat ini adalah yang paling saya puaskan sejauh ini, tidak hanya memiliki kekuatan, tetapi juga memiliki kebijaksanaan dan bahkan kesetiaan. Aku akan membunuhmu." Yun Xiao tidak bisa lagi menyembunyikan amarahnya, dan dia bergegas dalam sekejap. Xuan Hua dan yang lainnya semua memiliki ekspresi marah saat mereka berteriak, "Berhenti!" Mereka semua menyerangnya, tapi, bagaimana dia bisa menghentikannya? Selain itu, Yun Xiao terbakar amarah saat ini, jadi dia tidak peduli, dia mengangkat telapak tangannya dan menyerang. Ledakan, kekuatan telapak tangan yang besar menghantam kehampaan dan meledak, mengirim lebih dari 10 orang terbang. Kekuatannya di atas Wei Qing, dan Wei Qing juga terlalu ceroboh dan meremehkan musuh, itulah sebabnya Xuan Hua dan yang lainnya mengambil kesempatan untuk mengirimnya terbang. Bagaimana orang-orang ini bisa menghentikan Yun Xiao? Haha, Tuan muda Yun Xiao terlalu baik untuk membunuhku. Lu Chongzi tertawa terbahak-bahak dan terbang kembali, bertepuk tangan lagi. Dengan tubuh manusia dan kekuatan iblis suci setengah langkah, dia yakin bahwa dia bisa melawan Yun Xiao. Namun, dia selalu menjadi orang yang berhati-hati dan menolak untuk mengambil risiko apapun. Segera, saat tepuk tangan berhenti, sejumlah besar makhluk ajaib terbang dari segala arah dan berkumpul di belakang Lu Chongzi. Mereka adalah produk modifikasi generasi ketiga yang dia lihat di Shooting Star City. Ada juga beberapa binatang generasi ketiga, sekitar 40 hingga 50 dari mereka, dan mereka semua meraung saat mereka menyerang. Lu Chongzi telah meninggalkan semua upaya sebelumnya dalam pertempuran kota bintang jatuh, ini semua adalah produk yang dimodifikasi setelah mereka melarikan diri. Kalian semua, pergi ke neraka. Yun Xiao hampir menjadi gila, dunia senyum muncul di tangannya, dan dia tiba-tiba menamparkan produk generasi ketiga. Boom boom boom, embusan angin dan api menyapu, langsung menyapu ke segala arah, seluruh aula benar-benar terpesona, bersambung.